Di tengah memanasnya politik Indonesia, saudara, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana peraihan medali emas di ajang Asian Games 2018. Yang pertama, saudara, ini adalah gambar dari karateka Indonesia Rifki Ardiansyah Ar-Rasyid yang bertarung melawan karateka Iran Amir Mahdizadeh pada final kelas 60 kg putra Asian Games di Balai Sidang Jakarta pada minggu kemarin. Rifki, saudara, meraih emas. Kemudian dari ajang lainnya, yakni adalah cabang olahraga jet ski, kita juga perlu berbangga hati karena pebalap jet ski asal Indonesia Aksa Sultan Aswar membawa bendera merah putih untuk merayakan keberhasilan meraih emas di nomor Endurance Open Run Boat di Ancol pada hari Minggu kemarin. Nah, kemudian juga saudara yang tentu perlu dicermati dengan peraihan medali emas cabang karate. Nah, meski pelatnas karate ini sempat didera konflik internal, tetapi karateka Indonesia akhirnya masih bisa meraih medali emas Asian Games 2018. Dan tentu torehan ini jadi momentum tersendiri bagi para atlet, pelatih, dan juga pengurus cabang olahraga untuk bisa bersatu menuju nanti di tahun 2 tahun lagi, yakni adalah Olimpiade 2020. Kemudian saudara, kita akan juga ajak Anda melihat apa juga yang tersaji lainnya masih dari halaman muka harian Kompas, yakni adalah soal penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yakni adalah dengan judul sanitasi masih bermasalah, saudara. Nah, saat ini karena masa tanggap darurat sudah beralih ke proses pemulihan, yang jadi persoalan di tengah-tengah pemulihan bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah soal sanitasi. Sanitasi di sejumlah posko pengungsian ternyata belum juga tertangani sampai dengan sekarang, terutama di dusun yang tidak terletak di tepi jalan raya. Para pengungsi banyak terjangkit berbagai macam penyakit, diantaranya adalah diare dan juga infeksi saluran pernapasan akut yang terus bertambah. Tentu juga ini adalah menjadi kendala tersendiri bagi siswa-siswi yang hari ini juga sudah mulai beraktivitas normal, sekolah di tenda-tenda darurat, karena kalau sanitasinya tidak baik maka akan tentu juga mengganggu bagaimana proses kegiatan belajar mengajar mereka. Kita bergeser ke informasi lainnya, saudara, yakni yang juga akan dibahas di pagi hari ini di segmen Ulas Kompas adalah soal kekeringan. Nah, area persawahan padi yang terdampak dari kekeringan secara nasional meluas selama setidaknya 2 bulan terakhir. Produksi pangan ini diperkirakan akan terganggu. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk perlu mengantisipasi bagaimana dampak kekeringan agar tentunya tidak meluas nantinya, terutama pada produksi padi. Informasi lain, kita bergeser ke halaman 15. Yakni soal adalah bagi jemaah yang kini dibatasi, bagaimana jemaah haji asal Indonesia mulai pada Senin ini berangsur kembali ke tanah air, dan kini pemerintah sesuai dengan ketentuan membatasi bawaan bagasi dari jemaah yakni maksimal 32 kg. Tadi kita juga sudah lihat bagaimana ulasannya di segmen sebelumnya tentang banyak beberapa koper-koper dari jemaah ini yang kemudian harus tata ulang kembali karena kelebihan muatan, yakni di atas melebihi 32 kg batas dari maksimal pembawaan bagasi pulang ke tanah air. Dan saudara, di pagi hari ini kita akan membahas dalam segmen Ulas Kompas soal produksi terdampak perlu adanya antisipasi. Ini berkaitan soal kekeringan yang setidaknya selama 2 bulan terakhir ini berada di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan untuk membahasnya di pagi hari ini sudah bergabung bersama kami dengan Wakil Sekretaris Redaksi Harian Kompas, Ilham Koiri. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif melalui sambungan telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Selamat pagi, Mas Ilham. Selamat pagi, Mbak Audrey. Baru pertama kali ya Mas kita ketemu ya. Mas Ilham, ini kalau dampak kekeringan 2 bulan terjadi terakhir, produksi pun terdampak, artinya padi pun produksinya terancam menurun dong. Iya, jadi data dari Kementerian Pertanian, dari total luas sekitar 9,1 juta hektar luas area persawahan kita, sekitar 134.700 hektar itu terkena dampak kekeringan ini. Dan dari jumlah itu sekitar 26.000 hektar puso atau gagal panen. Artinya jumlah produksi padi kita akan menurun pada musim ini. Itu hanya fokus ke padi atau tanaman lainnya juga? Ini fokus ke padi. Oke. Ya. Itu apa aja penyebabnya, Mas? Selain karena kekeringan tadi, itu kan berbicara masalah cuaca begitu. Ya, jadi kekeringan itu menjadi penyebab utama karena dengan kekeringan maka jumlah pasokan air untuk membesarkan padi itu berkurang.
sehingga kesuburan padi berkurang dan akhirnya hasil panennya juga akan berkurang. Kalau kita mengikuti di berita Kompas hari ini, dari Asosiasi Benih menyebutkan total kekurangannya sekitar 39%. Artinya cukup hampir mendominasi sebenarnya, Mas. Ya, cukup besar. Cukup besar. Dan sebetulnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Kalau di Eropa itu yang kurang adalah pasokan gandum ya, karena situasi panas yang sangat terik pada musim ini. Lalu untuk tadi dikatakan ada 39%, artinya hampir menyerupai 50%, hampir setengahnya Mas Ilham. Itu tentu langsung berdampak tidak sih atau bisa diantisipasi terlebih dahulu, misalnya dengan menggunakan sumur pompa atau seperti apa? Ya, yang dilakukan oleh para petani di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur adalah mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan air dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk memompa air baik dari sumur maupun dari sungai yang ada airnya. Tetapi itu kan juga hanya bisa dilakukan oleh para petani yang memiliki dana lebih atau di daerah-daerah yang memiliki pasokan air yang masih cukup. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak bisa dilakukan. Berarti nanti bisa jadi kita harus mempersiapkan kantong lebih kalau sewaktu-waktu nanti bisa naik harga beras meskipun sudah ada harga eceran tertinggi begitu? Iya, di berita kami sebutkan bahwa harga panen kering di tingkat petani itu sekarang sudah naik dari 4.300 menjadi 4.600. Sehingga nanti pada akhirnya harga beras yang dijual kepada publik nanti juga akan naik. Ikut naik ya? Ya. Oke, kita coba sapa penelpon pertama Mas Ilham di pagi hari ini sudah ada Pak Rizal dari Jakarta. Silakan Pak, suara dari Jakarta Pak. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Rizal menanggapi keringan ini. Mungkin sebagian pemerintah daerah harusnya antisipasi keringan ini. Ya selama ini kan setiap tahunnya kita menghadapi keringan. Mungkin pemerintah daerah masing-masing harus punya masanya kita memperhatikan itu. Apakah bisa dibikin bor ke bawah air? Oke. Ya, dengan banyak alat sekarang bisa jangan sampai kering. Kalau dibandingkan di negeri Arab itu, saya pernah ke sana, itu kan supaya air itu dari air laut ditulis, nggak sampai kering. Di tanah itu tanahnya kering semua, batu. Ya. Nah, itu harusnya ketika dia tentang ini. Ya, Baik. terima kasih. Terima kasih Pak Rizal yang Terima kasih. berbicara soal inovasi. Kita sapa penelpon kedua sudah bergabung bersama kami dengan Pak Bahar. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Pak Bahar. Selamat pagi. Ya, tadi sudah disinggung betulnya itu memang harusnya dibikin waduk dan beberapa titik sumur bor ya. Oke. Jadi kalau bisa ada sumur bor yang besar supaya waduk bisa adalah setiap pemerintah kata kalau hanya sumur atau juga sampai masyarakat itu kan kecil itu pompa itu. Itu pemerintah harus bikin waduk dan banyak sumur bor itu. Dan untuk petani sudah saatnya harusnya ada selisih antara gabah dengan beras itu yang jelas. Jadi kalau gabah 2.000 selisihnya dengan beras jadi akan tumbuh pertanian kita ini di mana-mana kalau selisihnya 2.000. Tapi kalau misalnya 5.000 berasnya sampai 12.000, ini menurut saya tidak ada harga yang baru. Jadi kekeringan bukan suatu masalah ketika bisa diantisipasi terlebih dahulu gitu ya Pak Bahar ya. Baik, terima kasih Pak Bahar, penelpon dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu tadi dua suara penelpon masyarakat yang seharusnya bisa diantisipasi kok sebelum adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya betul, jadi satu hal penting yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan kementerian terkait adalah mengidentifikasi secara akurat. Sudah belum diidentifikasi? Nah, ini mestinya sudah. Mengidentifikasi secara akurat sebetulnya luasan padi kita itu berapa, kemudian kekeringan sampai berapa persen, dan kemudian antisipasinya bagaimana. Sehingga tindakannya itu tidak berdasarkan asumsi yang tidak tepat, tetapi berdasarkan data-data yang akurat. Kemudian yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh dua penelpon, itu betul. Kita selayaknya sebagai negara agraris mengembangkan teknologi pertanian yang semakin canggih. Karena kering dan hujan itu kan silih berganti datang menyapa kita setiap waktu. Sesuatu yang kasat mata kita bisa pelajari sehingga
kita bisa persiapkan jauh-jauh hari sebelum kekeringan itu terjadi. Alternatif tadi yang disampaikan oleh Pak Bahar ya, yang penelpon kita, dibikin waduk-waduk besar di wilayah-wilayah tertentu, itu dilakukan oleh pemerintah. Tetapi lebih dari itu, kita juga perlu membuat waduk-waduk yang sedang atau kecil di daerah-daerah pertanian. Sehingga ketika musim hujan, waduk itu menampung air, dan ketika kemarau, air itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Pertanyaannya sudah belum sih Mas diantisipasi dari jauh-jauh hari? Karena tadi kan dibilang ini sebenarnya sudah bisa dilihat secara kasat mata dan dipersiapkan sebenarnya juga. Menurut saya sudah, dan itu sudah kita laporkan seperti yang disampaikan di beberapa berita harian Kompas, tetapi seberapa maksimal antisipasi itu dan seberapa tepat prediksinya, itu yang perlu kita lihat sampai pada akhir September ini menjelang puncak kekeringan. Oke, kalau di halaman 15, tadi kan disoroti juga di Kompas, yakni adalah soal bisa menurun sampai dengan produksi padinya sampai 10% ya, Mas Ilham kalau tidak salah. 39%. 39%. Nah, kemudian berarti ini tidak cukup untuk memadahi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dong? Jadi sekali lagi ini soal data ya. Ini data dari Asosiasi Benih. Data dari pemerintah mungkin agak sedikit berbeda, dan menurut saya yang bisa menghitung dengan tepat dalam hal stoknya itu menurut saya adalah Bulog. Kalau kita mengikuti data-data dari Bulog, mereka menyatakan saat ini stoknya sekitar 2,2 juta ton. Nah, apakah itu cukup? Apakah perlu kita mempertimbangkan ketika pacekliknya pusonya semakin tinggi, kekeringan semakin dahsyat? Apakah mungkin kita perlu membuka impor dan lain sebagainya, itu yang harus dipertimbangkan masing-masing. Tapi kan kalau berbicara soal impor, sebenarnya beberapa waktu lalu juga sudah buka keran impor sebenarnya yang besar bagi beras untuk bisa masuk ke Indonesia. Coba kita sapa lagi, mungkin ada solusi yang tepat juga mungkin yang bisa disuarakan oleh masyarakat yang berikutnya, yakni adalah penelpon dari Subang dengan Pak Ahmad. Ahmad Dinata, Ibu. Pak Ahmad Dinata, selamat pagi Pak Ahmad Dinata. Pagi Pak Ilham. Pagi. Pertama saya ingin masalah kekeringan ini, antisipasinya betul apa yang dikatakan yang penelpon pertama tadi, yaitu membuat waduk-waduk yang bisa diperbanyak. Tapi yang jadi masalah di kami, air itu tidak dimanfaatkan dengan baik di Subang ini karena saluran irigasinya masih sangat bobrok sekali, Pak. Oh iya. Iya, tidak dimanfaatkan sama sekali. Kami punya bendungan Jatiluhur dan bendungan Jati Gede, tapi kebanyakan tidak memanfaatkan. Nah, di sini tolong pemerintah, ya masalah saluran irigasi di Subang, Jawa Barat khususnya harus lebih diperbaiki lagi. Pak Ahmad. Pak Ahmad Dinata, mungkin bisa diceritakan Pak di Subang keadaan kondisi pertanian di sana gimana Pak? Sedikit saja Pak. Kondisi pertanian di sana sekarang lagi panen Bu, tonase meningkat, artinya kita lagi panen sekarang, air juga berlimpah sekali, tapi saluran irigasi teknis ke irigasi kecil itu sangat bobrok sekali Pak. Ini kan Subang ini pemasok lumbung pangan ke Jakarta, gitu kan. Artinya kalau kita tidak perbaiki, ya ini sangat riskan sekali. Bahkan kemarin ribut juga Pak di kita gitu. Ini tolong pemerintah harap perhatian serius terhadap Subang lah gitu. Oke, terima kasih. Kemudian kalau masalah untuk antisipasi Pak ya, antisipasi dari pangan sendiri, sebenarnya di kami ini membutuhkan ahli dalam bidang pertanian, bukan PPL yang biasa-biasalah gitu kan. Artinya untuk meningkatkan produksi itu Pak gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Dinata, penelpon dari Subang, Jawa Barat. Mas Ilham. Ya, menarik. Jadi memang yang menjadi kebutuhan kita adalah rekayasa teknologi yang tepat ya. Dan tidak hanya kita membangun waduk, tetapi juga memeliharanya, termasuk menjaga bagaimana saluran-saluran itu tetap terpelihara dengan baik. Kalau kita lihat dari waduk-waduk yang ada, salurannya itu ada saluran primer dari waduk kemudian ke wilayah-wilayah itu, ada saluran sekunder dari jalur primer itu kemudian masuk cabang-cabang, ada lagi saluran tertier yang masuk ke sawah-sawah yang kecil-kecil itu. Berarti mulai dari ujung sampai ke hilir dari gitu hulu, ya? Dari hulu ke hilir di waduknya itu sampai ke hilir, ke petak-petak sawah petani. Harusnya bisa teraliri dengan baik. Betul, itu harus dijaga agar air yang dari waduk itu betul-betul tersalurkan sampai ke petak-petak sawah petani. Itu kalau yang punya waduk, kalau yang nggak punya waduk kabarnya adalah petani harus
menelan biaya hingga sampai 3 juta rupiah Betul. untuk tambahan sumur pompa. Dia harus membuat sumur baru. Tahan dulu kemudian Mas dipompa. Ilham, tahan dulu Mas Ilham, Ya. nanti menjawabnya usai jeda yang berikut ini. Ya. Itu betul-betul tersalurkan sampai ke petak-petak sawah petani. Itu kalau yang punya waduk, kalau yang nggak punya waduk kabarnya adalah petani harus menelan biaya hingga sampai 3 juta rupiah Betul. untuk tambahan sumur pompa. Dia harus Nanti membuat sumur baru. tahan dulu kemudian Mas dipompa. Ilham, tahan dulu Mas Ilham, Ya. nanti menjawabnya usai jeda yang berikut ini. Ya. Ada esensi dalam setiap peristiwa. Kami petik, ekstraksi, dan kemukakan dari berbagai sudut pandang. Demi keimbangan. Saya tahu ternyata yang bisa mengobati itu ganja. Tidak bisa terus undang-undang dilanggar dengan alasan kemanusiaan dan pengobatan. Lalu kalau ganja sebagai untuk obat medis itu masih berpolemik. Itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, namun penggunaannya oleh ahli. Katakan terdakwa Fidelis Arisudewa terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan kita tidak bisa lagi bersama di dunia ini. Tidak lagi bisa berbincang tentang hidup ini atau bertengkar tentang rencana untuk esok hari. Dapatkan berita objektif. Kompas TV, independen, terpercaya. Membuat karya jadi bisa menginspirasi. Stream Ultima, be the ultimate you. Saat terindah bersama ibu adalah bahagia menikmati makanan kesukaan bersama. Ku berikan yang terbaik. Omepros dari bahan alam bantu mengurangi lemak darah. Omepros untuk kesehatanku. Dan Omepros. Russia, tahu nggak? Yang keren dari Rusia itu karena telah sukses jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi ini yang paling keren. Torabika Cappuccino ada di Rusia dan jadi favorit anak-anak muda di sini. Yuk kita tanya kenapa anak muda Rusia suka Torabika Cappuccino. Zamnoy. Torabika Cappuccino. Это восхитительный Torabika Cappuccino. Это самое вкусное капучино. Bangga kan? Kopi Torabika Cappuccino menjadi kegemaran anak-anak muda di Rusia. Keren! Dukung langsung Indonesia jadi juara. Dapatkan tiket Asian Games 2018 di tiket.com. Yang masih membuat saya dan juga mungkin yang di rumah juga penasaran, Mas Ilham, kalau tadi berbicara soal waduk, tinggal bagaimana pemeliharaannya. Tapi kalau yang nggak punya waduk, ini kabarnya juga petani harus merogoh kocek lebih besar, hampir 3 juta loh Mas, untuk mengadakan sumur pompa. Jadi beruntung petani yang sawahnya dekat dengan waduk, karena dia tinggal memastikan bagaimana aliran air dari hulu di waduk itu bisa masuk ke sawahnya. Nah, petani-petani dengan sawah yang jauh dari waduk, terpaksa mereka harus melakukan kegiatan ekstra dengan tambahan uang yang lebih besar. Misalnya membuat sumur pompa, kemudian sumur itu disedot dialirkan ke sawah, atau menyedot air dari sungai yang masih ada airnya. Ini kan kasihan juga menyulitkan bagi petani, bagaimana mereka yang sehari-hari aja kurang, apalagi harus merogoh kocek yang lebih dalam ya, lagi, tapi Mas. faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Ya. Oke, kita sapa lagi penelpon berikutnya dengan Pak Arifin dari Bandung. Halo. Selamat pagi Pak Arifin. Pagi. Pagi. Jadi masalah air kekeringan ya. Sayang sekali Indonesia tuh ya. Dikelilingin air laut ya kan. Tapi penempatan teknologi tepat guna yang menjadikan air laut ini menjadi air tawar sebenarnya kan sudah dibuat di mana-mana begitu. Tapi tidak dikembangkan gitu untuk mengatasi masalah kekeringan ini. Khususnya bagi pertanian. Ya sudah itu memang ke depannya ya teknologi tepat guna yang seperti dibilangkan tadi ya kan,
itu harus digalakkan di seluruh provinsi yang dimana memang di Tenggarai kekeringan itu selalu ada setiap tahun. Sudah itu pernah nggak dengar mafia juga tentang air ini? Nah itu kalau kita dulu bersawah ini di Bandung ini, kalau ada kelompok preman begitu petani ini nggak mengasih apalah upeti begitu, itu air itu bisa di stop mereka ke arah persawahan itu. Itu juga ini sebagai masukan, saya kira itu. Dan selanjutnya jangan pula alasan kekeringan ini kemudian kemarin itu kita dengar berita juga di Kompas, impor beras sudah mulai digalak-galakkan begitu. Atau ini memang sengaja dibuat kekeringan ini agar ada alasan untuk mengimpor beras begitu bagi mereka para spekulan. Oke, terima kasih Pak Arifin Bandung. Itu jadi kekhawatiran warga Bandung Jawa Barat, setidaknya yang diwakili oleh Pak Arifin, jangan-jangan ini ada permainan untuk mengusahakan impor lagi, Mas Ilham. Jadi faktanya kekeringan memang terjadi. Dan di awal tadi seperti saya sampaikan, semua itu mesti dikembalikan kepada identifikasi data yang akurat. Sebetulnya seberapa parah kekeringan ini, berapa produksi kita dan beberapa kekurangan kita. Kalau misalnya hasil produksi pertanian kita masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, impor itu tidak perlu. Tetapi kalau ternyata setelah dihitung, itu hasilnya kurang, tidak ada jalan lain kecuali kita membuka keran impor, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu untuk terkininya. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, saya garis merahi, tahun 2031 sampai 2051, artinya mungkin sekitar 20 tahun lebih lagi, Mas Ilham, akan terjadi perubahan pola cuaca, dan yang harus diantisipasi adalah bagaimana perubahan yang mengalami penurunan hujan, artinya lebih mengalami kekeringan lagi adalah Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur. Ini harus diantisipasi lebih awal, lebih dini lagi. Betul. Jadi sebetulnya kita harus bersyukur karena kita punya musim yang baik. Kita hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada saat hujan, sebagian wilayah Indonesia ini kebanjiran, termasuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan pada saat kemarau, kita kekeringan di sebagian daerah. Nah, semestinya antara hujan dan kemarau itu dihubungkan. Jadi ketika hujan, kita tampung air itu di waduk-waduk dengan baik, gitu, sehingga ketika kemarau, ketika sawah-sawah itu kering, air dari waduk itu bisa kita alirkan ke situ. Semestinya teknologi kita mampu untuk dikembangkan memenuhi kebutuhan kita dengan musim yang 2 itu. Jadi ini bisa dibilang adalah berbicara masalah teknologi dong? Iya. Kalau kekeringan, memang itu memang sudah ada. Iya. Nah, teknologi itu kembali kepada kebijakan pemerintah, Mbak. Jadi seberapa besar pemerintah sungguh-sungguh untuk mengembangkan negara kita sebagai negara yang agraris, dan sejauh mana soal padi, stok, dan lain sebagainya itu tidak hanya menjadi komoditi politik ya, tetapi sungguh-sungguh dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan, mengembangkan pertanian kita. Terakhir, Mas Ilham, mungkin yang bisa dilakukan secepat mungkin untuk sekarang ini setidaknya mengatasi masalah kekeringan? Seperti disampaikan penelpon tadi, kita pastikan bahwa irigasi kita itu baik. Jadi air yang ada di waduk-waduk itu sebisa mungkin dipastikan untuk masuk ke petak-petak sawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika petani membuat sumur-sumur sendiri, maka pemerintah sebaiknya membantu mereka untuk membuat teknologi yang tepat dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Petani berarti ada 2, yang pertama adalah solusinya jika ada waduk harus dipastikan benar-benar sampai kepada area persawahan, tidak terlewati satupun di daerahnya. Yang kedua, kalau tidak punya waduk, sumur pompa pun diperbolehkan, tapi ada bantuan juga. Artinya tidak hanya merogoh kocek bagi petani sendiri. Minimal ada bantuan teknologi yang tepat. Minimal ada bantuan teknologi yang tepat, jadi tidak perlu mengeluarkan uang yang berlebihan juga dari petani, begitu. Terima kasih Mas Ilham sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Silakan dipilih dulu Mas, tadi sudah ada penelpon yang cukup banyak di pagi hari ini. Sudah ada Pak Ahmad Dinata dari Subang, Pak Rizal, Pak Bahar, dan terakhir dari Bandung dengan Pak Arifin. Pak Rizal dari Jakarta yang pertama tadi. Oke, Pak Rizal dari Jakarta, selamat mendapatkan buku persembahan dari Kompas Gramedia. Sekali lagi terima kasih Mas Ilham sudah bergabung bersama kami. Dan saudara, usai jeda nanti rekan saya Yan Rahman akan kembali dengan informasi dari olahraga, yakni taklukan Newcastle United, Chelsea raih kemenangan ketiga di Liga Primer Inggris. Ada pula informasi dari Sebastian Vettel yang meraih podium tertinggi di Grand Prix Formula One Belgia.
Arianto. Saya Bang Nugra, kita ada di acara Viral Banget. Di jagat maya, banyak video yang viral dan cepat menjadi populer. Dengar ya, coba. Di sini, informasi bernilai di baliknya. Kita juga adalah host baru ya, yang siap-siap menjadi Viral Banget. Viral Banget, Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Capek pulang kerja, minum tolak lindung, bangun sehat segar karena... Kalau capek dan pegal, minum tolak lindung.